Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ya. Untuk pemahar berikutnya yaitu klien nomor 4153, Mbak Wira ulangi. Klien nomor 4153 di sini ada terawangan dua buah benda. Benda yang pertama yaitu minyak dulu ya. Ini oleh klien dikasih nama minyak Naman Prai ya, karya si Tuan XXY ya. Ini sebetulnya tidak usah diberi penjelasan ya. Kenapa? Karena toh Mbak Wira juga tidak akan memperhitungkan nama minyak itu apa ataupun buatannya siapa ya. Mbak Wira selalu sampaikan di terawangan bahwa Mbak Wira tidak tahu ini bendanya apa, minyak apa, beli di mana, harganya berapa. Itu Mbak Wira selalu menyampaikan itu gitu. Bahwa memang Mbak Wira tidak pernah bertanya ya benda yang diterawang itu apa. Kemudian ya Mbak Wira juga tidak berjualan minyak-minyak seperti ini ya, sehingga komplit gitu, sempurna gitu, bahwa Mbak Wira bisa bilang bahwa apapun hasil terawangannya tidak ada unsur ingin menjatuhkan orang lain, karena atau Mbak Wira juga tidak jualan benda seperti ini gitu loh ya. Jadi kalau melakukan terawangan tidak perlu Anda menjelaskan itu bendanya apa, karya siapa ya. Nanti kalau Mbak Wira tahu, akhirnya jadi Mbak Wira tidak bisa ya berlindung dalam kata objektif, karena Mbak Wira sudah tahu itu minyak apa atau buatannya siapa gitu ya. Ini wawasan bagi seluruh semua yang ingin melakukan terawangan, jangan beritahu Mbak Wira ya itu bendanya apa atau buatan siapa, supaya Mbak Wira benar-benar bisa objektif dalam memberikan hasil terawangan. Oke ya. Kita kembali kepada minyak dari klien nomor 4153 ya. Terlepas nama minyaknya apa atau buatan siapa, di sini Mbak Wira ya tidak ingin ya dianggap menjelekkan orang tertentu ya, meskipun Mbak Wira tahu ini buatannya siapa, tapi tolong ya perlu diingat bahwa Mbak Wira tidak ingin menjelekkan siapapun, karena toh juga Mbak Wira tidak berjualan minyak. Jadi Mbak Wira ingin menyampaikan apa adanya tanpa unsur ingin menjatuhkan atau menjelekkan siapapun ya, ini tolong diingat ya. Baik, sebuah minyak dari klien nomor 4153. Minyak ini Mbak Wira cek dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok Mbak Wira memilih metode vibrasi energi? Karena suatu benda bertuah itu adanya tuah dari adanya energi yang terkandung dalam benda bertuah tersebut. Ya, adanya tuah itu karena ada energi yang terkandung pada benda tersebut. Ya memang ada benda-benda yang tidak berenergi, tidak berkodam, tapi ada tuahnya, memang ada. Tapi minoritas sekali, kecil sekali. Persentasinya ya kira-kira 10% lah dari 100% ya. Sedangkan benda-benda yang 90% itu adanya tuah karena ada kandungan energi pada benda tersebut. Nah, pada minyak ya dari klien nomor 4153 ini Mbak Wira cek ternyata mengandung energi. Nah, energi sendiri yang terkandung pada benda bertuah itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya energi alam. Ya, benda-benda seperti ini kemudian kita sebut dengan mustika ya. Entah itu mustika lipan, mustika kul buntat ya, mustika merah delima dan seterusnya. Benda-benda seperti ini ya ada karena memang alam yang membuatnya, alam yang mengisinya dengan energi, sehingga benda-benda mustika ini menjadi ya berlimpah ya energi alamnya. Nah, kalau pada minyak ini bukan energi alam, Mbak Wira lihat ini adalah energi yang muncul. Nah, ini yang kedua nih, yaitu energi manusia, energi yang muncul akibat suatu benda itu diritual oleh manusia, oleh seorang praktisi supranatural, sehingga benda itu kemudian berubah dari yang sebelumnya tidak berenergi jadi mengandung energi, dari yang sebelumnya tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Ya, jadi minyak ini ada unsur kandungan energi dari praktisi yang meritual. Energi sendiri ya karena dia bukan makhluk, maka tidak ada asal, usia, dan jenis kelamin. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira level energinya ada di level 80. Ya, bagus ya. Kita sebut dengan bagus kalau 80 itu. Nah, karakter dari energinya sendiri adalah panas menarik. Ya, ini menjadi tanda bahwa untuk minyak ini tuah utamanya itu ada pada pengasihan, tapi pengasihannya itu lebih bersifat memaksa. Ya, jadi mempengaruhi orang lain agar cepat gitu loh ya, menyukai pada pengguna minyak ini. Tapi ini sifatnya dark entitas ya. Energinya pun juga
Mbak Wira rasakan tuh aliran kiri. Selalu ada dampak yang muncul apabila kita menggunakan benda-benda aliran kiri. Ya, pasti ada. Ya, nanti akan Mbak Wira jelaskan di belakang sambil menjelaskan kodamnya, karena ini ada entitasnya. Ya, itu untuk karakter energi, jadi pengasihan, tapi pengasihan yang sifatnya memaksa. Ya. Nah, yang kedua Mbak Wira, yang terakhir ya, ada namanya energi dari makhluk yang namanya jin, jin pendamping atau khodam. Ya. Nah, Mbak Wira menemukan ada energi khodam pada benda ini. Jadi selain ada energi manusianya, juga ada energi khodamnya. Energi khodamnya ini lebih dominan dibanding dengan energi manusianya. Makanya ini Mbak Wira jelaskan ya, energinya sendiri seperti apa, khodamnya juga seperti apa. Nah, dari adanya energi yang berasal dari khodam ini, maka Mbak Wira merasa perlu menggunakan metode selanjutnya. Ya, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda bertuah. Nah, Mbak Wira mendapati sosok wanita, rambutnya panjang hitam, ya, dia kulitnya hitam, memakai baju hitam. Ingat, ketika Mbak Wira bilang penampakan, berarti di situ Mbak Wira tidak ngomongin bentuk, tidak ngomongin wujud. Kenapa? Karena wujud dari jin itu tidak bisa kita pegang secara kaku, tidak bisa kita kotak secara pakem. Karena yang namanya jin itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan dia memang punya kemampuan, punya kelebihan untuk berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Oleh karenanya ketika ada orang ayal-ayalan masalah wujud itu ya lucu. Lembah katanya praktisi, ini wujudnya macan. Kok kata Mbak Wira ini wujudnya wanita berjubah hitam. Ingat, karena jin, kita tidak bisa mematok wujudnya secara kaku. Ya dia mau jadi macan, mau jadi wanita berjubah, mau jadi ular, mau jadi burung, mau jadi apapun dia bisa. Namanya juga jin gitu loh. Jadi dia bisa berubah bentuk menjadi apapun yang dia kehendaki. Lalu apa yang Mbak Wira sampaikan dengan penampakan itu adalah gambaran atau ilustrasi dari karakter energi yang dia miliki. Wanita, berarti jenis kelaminnya wanita. Hitam, rambutnya panjang, berjubah hitam, berpakaian hitam, auranya hitam, berarti ini adalah dark entitas, diritual dengan pakem aliran kiri. Apa itu pakem aliran kiri? Berarti ilmu-ilmu kiri, biasanya bukan ilmu-ilmu al-hikmah. Ya, biasanya juga melibatkan tata cara sesembahan yang aliran kiri, ya, melibatkan sembahan kepada iblis, demon, dan lain sebagainya. Jelas ini bukan aliran al-hikmah, bukan merupakan ilmu yang arahnya itu menyembah kepada Tuhan. Ya, atau biasanya kalau kita menyebut al-hikmah itu apa? Ilmu yang baik dengan tata cara yang baik, ya, dengan ritual yang baik untuk memberikan manfaat yang baik. Ini ada sesuatu yang nggak baik itu, entah dibuat dari organ manusia, entah dibuat dari tulang-tulangan, entah dibuat dengan ilmu-ilmu yang mantra-mantranya itu menyembah setan, ada melibatkan unsur demonik, sigil-sigil demonik dan sebagainya. Itu praktisi yang paham yang membuatnya. Tapi Mbak Wira rasakan ketika khodam yang muncul dari suatu benda itu dia dark entitas, biasanya memang pakem yang digunakan itu adalah aliran kiri. Hati-hati, ada dampak negatifnya. Ketika Anda menggunakan minyak ini untuk pengasihan sekalipun, kemudian Anda mendapatkan wanita yang cinta kepada Anda oleh karena efek dari benda ini, maka hati-hati. Ketika efek minyaknya habis, maka hubungan itu akan penuh dengan pertengkaran, karena sudah didasari dengan awal ataupun proses yang tidak benar, dengan menggunakan minyak-minyak yang tidak baik. Nah ini ya, jadi ketika efek minyaknya habis, efek magicnya habis, ya hubungan itu akan banyak pertengkaran, akan terasa hambar. Nah ini yang perlu Anda pertimbangkan ya. Seluruh pendengar channel Mbah Wira harus mempertimbangkan unsur itu juga gitu loh. Jadi jangan senang kemudian ketika Anda punya ilmu pelet, punya minyak pelet gitu ya, kemudian ketika dipakai sekali colek cewek langsung jatuh cinta. Jangan senang dulu, karena ketika efek magic itu habis, hubungan Anda akan terasa hambar. Kita kembali. Nah, jadi khodam pada benda ini khodam ya. Jadi jin yang sudah ditundukkan itu memiliki karakter yang seperti itu. Jadi dia dark entitas. Asal khodam dari laut ya, daerah
luar Indonesia, dari daerah utara Indonesia ya, ini masuk kategori jin laut dark entitas. Dampak negatifnya yaitu tadi seperti yang Mbah Wira sampaikan, bahwa akan muncul hal-hal yang tidak terduga sebagai side effect ketika Anda menggunakan minyak ini. Kemudian usia khodam kira-kira 2800 tahun itu sudah tua ya. Mbak Wira punya standar 3000 tahun itu tua. Kalau 2800 ya bisa kita sebut dengan tua, dengan level power sekitar 88 ya, jadi kuat untuk khodamnya. Kemudian untuk tuahnya sendiri, kalau Mbak Wira lihat dari karakter energinya, lebih kepada pengasihan dan sihir pikiran. Pengasihan itu kalau ketemu sihir pikiran bisa kemudian disebut dengan pelet. Kalau di iklan-iklan tuh ya, pelet, kemudian apa, sihir pikiran, pemicu birahi, kemudian apalagi gendam. Nah itu tuah ASEAN yang ketemu sihir pikiran. Ada lagi ASEAN yang ketemu penundukan. Nah itu lebih ke arah, kalau di iklan loh ya, ini Mbak Wira bilang di iklan ya, itu lebih ke arah birahi, kemudian arahnya ke hubungan badan, pengeretan. Nah itu kalau ASEAN ketemu penundukan. Ini kalau ASEAN sihir pikiran itu lebih ke gendam, pelet. Nah itu kalau di iklan-iklan tuh biasanya bahasanya itu menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu ya. Makanya kalau orang tanya ke Mbak Wira, Mbah jualan pelet, saya tanya dulu, pelet yang seperti apa yang kamu maksud? Kenapa? Karena definisi dari pelet itu bermacam-macam, bergantung orang yang menerjemahkan. Mbak Wira tanya dulu, oh maksudmu pelet itu membuat orang lain seneng. Kalau itu Mbak Wira menyebutnya pengasihan. Kalau pengasihan seperti ini caranya ya. Dalam video sebelum ini Mbak Wira mengijazahkan salah satu ilmu pengasihan dengan menggunakan tata cara al-hikmah ya. Bisa Anda amalkan kalau Anda ingin pengasihan tapi yang jalur kanan, yang aman tanpa efek negatif ya. Kalau ini ya dampak negatifnya seperti yang telah Mbak Wira sampaikan tadi. Kita kembali. Jadi tuah utamanya ada pengasihan pada dan sihir pikiran. Sihir pikiran itu membuat orang lain itu mengikuti apa yang kita inginkan, mengikuti apa yang kita pikirkan. Dia mempengaruhi persepsi seseorang atas diri Anda. Jadi katakan wajah Anda hitam ya, hitam jelek itu ya. Maka ketika Anda menggunakan minyak ini, wajah Anda itu nggak jadi putih dan ganteng kayak Lee Min Ho gitu, nggak. Tetap hitam dan jelek. Tapi dalam persepsi wanita, dalam persepsi orang yang melihat wajah Anda jadi menarik, eksotis. Oh, orang ini kok hitam ya, kayak habis berjemur di Hawaii. Menarik nih, lucu nih, kayak gitu loh ya. Jadi wajah Anda nggak berubah, tetap hitam, tetap jelek. Tapi dalam persepsi orang lain itu jadi lebih menarik. Nah, kalau sihir pikiran itu begitu. Jadi mempengaruhi cara pandang orang lain kepada Anda. Kemudian sihir pikiran, ngomongnya Anda biasa, sebetulnya biasa aja seperti laki-laki pada umumnya. Tapi karena ada tuah sihir pikiran, omongan Anda yang biasa itu dalam persepsi orang lain itu jadi menarik. Didengar tuh jadi enak, jadi lucu, bikin ketawa kayak gitu. Jadi itulah tuah sihir pikiran. Jadi berjalannya bukan merubah fisik Anda, bukan merubah wujud dan bentuk Anda, melainkan merubah persepsi atau daya tangkap orang lain ya terhadap diri Anda. Nah kemudian untuk tuah Mbak Wira rasakan ini sudah jalan ya, sifatnya dia auto on, kayak semacam siapapun yang membawa ya langsung bisa merasakan tuahnya kayak gitu. Meskipun tetap ya butuh eksplorasi kalau Anda ingin menggunakan tuahnya hingga maksimal 100% ya. Kemudian kalau untuk perawatan silahkan ikuti apa kata praktisi yang menjual ya, karena beliau yang paling paham, beliau yang paling tahu. Tapi kalau Anda ingin menggunakan piranti ya, Mbah Wira punya suatu produk yang terbuat dari serbuk gaharu murni ya, herbal, secara vibrasi energi bagus untuk benda-benda bertuah. Namanya adalah dupa gaharu cap Raja Omyang ya. Silahkan, itu bisa Anda beli di Shopee dan Tokopedia, sedang ada diskon 50% dari 150.000 tinggal 75.000. Itu ada di Shopee dan Tokopedia, ketik aja dupa gaharu herbal cap Raja Omyang, itu akan muncul ya. Itu ada rekomendasi dari Mbah Wira. Oke, kita tutup untuk bahasan minyak. Kita sekarang ke benda yang kedua. Lagi-lagi dikasih nama azimat ya, tidak usah dikasih nama ya, supaya Mbak Wira itu bisa bilang bahwa Mbak Wira tidak tahu ini apa, beli di mana, harganya berapa, dan praktisinya siapa gitu, supaya hasil terawangannya itu benar-benar netral, objektif, tanpa unsur dipengaruhi Mbak Wira tahu ini apa ataupun pembuatnya siapa gitu ya. Ini wawasan ya untuk sedulur semua. Kita kembali ke benda yang kedua, itu seperti gantungan kunci begitu ya. Ini sama metode pengecekannya. Yang pertama yaitu Mbak Wira cek secara vibrasi energi
energi alam dulu yang Mbak Wira cek ternyata tidak ada. Yang kedua yaitu energi dari praktisinya ada, Mbak Wira merasakan ada energi dari praktisinya. Kemudian yang ketiga yaitu energi dari jin atau khodam pendamping yang menghuni benda ini. Itu tidak ada, Mbak Wira tidak menemukan ada energi khodam pada benda ini. Nah, untuk lebih merecek begitu ya, maka Mbak Wira menggunakan metode yang kedua, namanya metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau tanda kehadiran khodam atau tanda-tanda manifestasi ya khodam pada suatu benda bertuah. Nah, Mbak Wira ternyata tidak mendapatkan tanda-tanda visual apapun dari khodam di benda ini gitu, sehingga hal ini menyimpulkan bahwa secara energi khodam energinya nggak ada. Kemudian secara penampakan, secara visual juga nggak ada gitu loh. Oh, berarti fix nih, benda ini memang mengandung energi, tapi khodamnya tidak ada. Gitu lah ya. Nah, tentu yang namanya klien, namanya pemahar itu ekspektasinya ketika dia nerawangkan suatu azimat berkhodam dong gitu kan. Senengannya kalau ada khodamnya dong. Harapannya oh isinya Dewa Zeus, oh isinya Dewi Kuan Im gitu kan. Maka untuk lebih meyakinkan, merecek gitu ya, Mbak Wira menggunakan metode yang terakhir nih, agak keras nih. Ini hanya digunakan apabila dua metode sebelumnya dinyatakan memang kosong, gitu lah ya. Jadi baru nih metode yang ketiga dipakai, namanya yaitu metode injeksi energi. Itu satu metode yang digunakan ya untuk memancing khodam itu agar keluar dengan paksa, gitu lah ya. Jadi ya barangkali khodamnya itu berada di dimensi yang jauh. Sehingga perlu kita pancing agar dia mendekat ke dimensi kita. Ibarat Anda pengen mengukur ikan gitu ya, ikan itu ada di dalam air, maka ikan itu dipancing dulu keluar. Kalau ikannya udah keluar, bisa kita pegang, bisa kita lihat bentuknya, warnanya, panjangnya berapa meter, beratnya berapa kilo, itu jadi bisa diukur gitu loh. Nah sama khodam juga demikian. Ketika kita cek energinya nggak terasa, ketika kita lihat sosoknya nggak kelihatan, maka kita pancing dia agar keluar. Nah, ternyata ketika Mbak Wira pancing sekalipun tidak ada feedback. Ya, jadi jelas bahwa memang benda yang kedua yang seperti gantungan kunci ini kosong, tidak berkhodam. Nah, sekarang kita bahas energinya karena ini mengandung energi. Benda bertuah yang tuahnya berasal dari energi, ya energi saja tanpa khodam, itu kita sebut dengan tulpa. Tulpa adalah energi yang dibentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga energi itu memberikan tuah bagi pengguna benda bertuah. Ya, misalnya proteksikah, kerezekiankah, pengasihankah, sihir pikirankah, pageran tempat usahakah, pembersihankah, penyembuhankah. Nah itu namanya tulpa karena dia murni bermain olah energi. Tentu ada plus minusnya ya. Kalau energi ya dia sifatnya langsung auto on, langsung auto aktif. Begitu dipegang, dibawa langsung jalan tuahnya. Kalau khodam enggak. Ada kalanya perlu penyelarasan dulu, perlu bonding dulu, perlu pendekatan yang baik dulu, baru tuahnya jalan. Tapi kalau energi itu seperti batu baterai, seperti HP. Ketika kita semakin sering menggunakannya, dia akan semakin cepat habis. Beda dengan khodam. Kalau khodam kita pakai habis energinya, khodamnya istirahat, dia recovery. Gitu loh ya. Jadi bedanya di situ. Kecuali benda itu ada mekanisme auto recharge. Memang ada praktisi-praktisi yang mampu membuat mekanisme auto recharge, ada kunciannya memang. Sehingga ketika energinya habis dia terisi sendiri. Nah itu yang paham praktisi yang membuatnya. Ya ketika Mbak Wira rasakan benda yang seperti gantungan kunci ini memang mengandung energi. Ya energinya itu disimpan dari benda-benda yang disisipkan ke dalam gantungan kunci ini. Memang ada benda-benda yang mampu menyimpan energi dengan baik. Ya. Nah kalau dari karakter energinya itu dingin dan menarik. Ini berarti pengasihan tapi soft atau lembut. Nah, jadi kalau dari karakter energi yang ditimbulkan, Mbah Wira katakan bahwa benda ini memiliki tuah pengasihan, alami pengasihannya, tidak seperti benda yang pertama tadi yang ada tuah sihir pikirannya. Kalau ini pengasihannya alami, berjalan dengan alami, dengan merombak aura Anda menjadi cerah, menjadi nyaman, sehingga orang lain itu ketika dekat dengan Anda enjoy, relax, seneng, betah, nah, kayak gitu ya. Mekanisme kerjanya dengan merombak aura Anda. Nah karena energi itu bukan makhluk, maka tidak ada asal usia jenis kelamin gitu-gitu ya, nggak ada. Kalau dari skala level energinya itu kira-kira ada di level 75. Memang udah mau habis nih kayaknya. Jadi kayak udah lama Anda miliki, udah lama digunakan sehingga level energinya tinggal sedikit. Untuk tuanya sendiri lebih ke arah pengasihan dan itu alami, ya berjalannya alami.
Kalau energi apakah bisa Mbah dirawat, dicas ulang? Bisa. Dengan cara apa metodenya? Ya penginjeksian energi. Kalau Mbah Wira bisa menggunakan metode prana misalnya, itu bisa memang menginjeksikan energi dengan sengaja ke dalam suatu benda, sehingga benda yang sebelumnya tidak berenergi menjadi berenergi, dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Itu memang ada metode kayak gitu ya. Nah kemudian apakah energi ini akan bertahan lama Mbah? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung apa? Pada dua hal. Yang pertama kapasitas baterainya. Ya, ibarat handphone 1500 mAh sama 5500 mAh, pasti daya tahannya tahan yang 5500 mAh, baterai monster. Mbak Wira punya loh sebuah keris yang isinya itu hanya energi dan bertahan sampai 8 generasi. Ya 8 generasi, kalau satu generasi itu 60 tahun berarti 480 tahun lah kira-kira. Itu bertahan energinya nggak habis. Kok bisa? Karena baterai monster. Jadi kapasitas dia dalam menyimpan energi itu besar. Yang kedua tergantung pada apa penggunaan. Ya, sama-sama 1500 mAh-nya, yang satu dipakai SMS-an, yang satu dipakai streaming YouTube. Pasti yang dipakai streaming YouTube lebih cepat habis. Itu bergantung pada apa penggunaan. Bagaimana penggunaan Anda pada saat ya menggunakan benda bertuah itu. Kalau sering digunakan untuk tuah-tuah yang besar, untuk tugas-tugas yang berat, ya dia akan cepat habis gitu loh. Ini logika sekali sih. Jadi kalau ada orang kemudian komentar gitu ya, Mbah saya punya loh benda yang mengandung energi saja kok tuahnya udah setahun nggak habis-habis ya. Kok jangankan setahun, Mbah Wira punya keris yang 8 generasi nggak habis energinya gitu loh. Jadi bukan berarti Mbah Wira itu ingin menjelek-jelekkan benda yang isinya energi berarti cepat habis, enggak. Mbak Wira pun punya benda yang isinya energi dan itu nggak habis sampai 8 generasi gitu loh. Bukan berarti itu jelek, enggak. Tapi memang cepat habis tidaknya suatu energi yang terkandung dalam satu benda bergantung pada tadi kapasitas dia dalam menyimpan baterai, dalam menyimpan energi, serta bagaimana penggunaannya. Semakin sering digunakan tentu akan semakin cepat habis. Gitu ya. Itu yang ingin Mbak Wira sampaikan atas dua benda milik Anda. Silahkan kalau ada tanggapan yang ingin disampaikan boleh ketik aja, nanti apapun yang Anda ketikkan akan Mbak Wira screenshot untuk jadi testimoni agar orang tahu Mbak Wira ngoceh 22 menit ini bener enggak, halusinasi apa nyata gitu ya, sesuai enggak dengan yang Anda alami sendiri gitu ya. Ataupun kalau Anda punya pertanyaan sesuatu yang kurang jelas boleh langsung aja ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.